ini dia Mbak Putri. Halo Mbak. By the way Mbak, kan ngomongin relationship nih. Kalau boleh tahu lu pacaran udah berapa kali? Berapa kali? Ya. Berapa kali ya Bun? Nih kita bahas macem-macem relationship ya Mbak. Mulai dari yang Boleh. sehat sampai yang gak sehat. 17 tipe dalam hubungan percintaan. Dari segi cewek gitu. Iya. Ketika kita lagi kan itu sama-sama kondisi dua orang yang sama-sama lagi patah, terus situasinya sama gitu kan. Texting atau teleponan? Oke, next. Sepatu hak tinggi atau flat shoes? Instagram atau TikTok? Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua, host Ngayal di Ngarpot Ngayal Radio Podcast. Apa kabar nih Sobat Dreamer dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan dalam keadaan baik ya guys. Oh ya, gue mau kasih info kalau Ngarpot atau Ngayal Radio Podcast udah bisa didengar di Spotify guys. Search aja di Spotify kalian Ngayal Radio Podcast. Dan jangan lupa ikutin dan dengerin episode-episode yang ada di Ngarpot ya guys. Dan malam ini gue akan ngebahas tentang relationship yang dimana banyak banget ya macamnya. Mulai dari yang sehat sampai yang gak sehat. Tapi gue cuma ngebahas beberapa aja ya, karena kalau kepanjangan durasinya gak cukup guys. So gak usah panjang lebar lagi, langsung kita masuk ke temanya. Let's go. Dan malam ini gue juga udah ditemenin bintang tamu yang pastinya paham banget dengan relationship. Langsung aja kita sambut ini dia, Mbak Putri. Halo Mbak. Sebelumnya sebenarnya gue nggak pro banget sih sama relationship, cuma kayak sering jadi curhatan orang, jadi kita sering bahas mungkin. Iya benar, dan gue sering liat lu kan puitis banget tuh, sering posting puisi-puisinya, makanya pas nih orangnya diajak ngobrolin soal relationship nih. Ya boleh lah, cuma kan suka baca aja sih, nggak pro-pro banget, nggak anak psikolog gitu, paham banget. Jadi nanti kita bahas nanti yang pengalaman kita aja lah. Oh ya Mbak, Om Swastiastu Mbak. Bener Hai Om Swastiastu. Bener nggak gue? Bener nggak gue tuh? Bener. Aduh, apa kabar Mbak? Contekan dari mana loh? Wah, Google lah, kan udah ada Google sekarang banyak ya. Apa kabar Mbak? Baik. Alhamdulillah. Lo gimana Bang? Alhamdulillah. Iya nih dari terakhir ketemu itu 2018 kita ya. Iya. Lagi sibuk apa Mbak? Gini aja sih sebenarnya, masih di hotel. Oh masih di yang hotel lama? Yap, masih di hotel yang lama, sama masih buka kedai juga. Oh iya, Morning Guzel ya. Gue penasaran tuh Mbak, itu serialnya sama nggak sih sama yang biasa, yang kayak biasa umum gitu? Serialnya itu ada banyak banget pilihannya. Jadi kita kalau di Lampung, di supermarket di Lampung itu rata-rata serialnya sedikit pilihannya. Iya. Nah di kedai gue tuh gue hadirin serial import dari berbagai negara gitu. Oh, wah penasaran. Ntar gue kalau gue ke Lampung gue main ya. Gue tunggu banget. Di mana sih? Di mana? Di Halim, deket banget sama Transmart. Itu lu sendiri pada campur sama kafe? Sama kopi. Kopinya namanya Galeri 24RA. Campur kafe, lumayan lah ya. Rame nggak Mbak? Lumayan, alhamdulillah. Tapi ya lo tau sendiri kan, lagi pandemi kayak gini. Oh iya, itu dong. Tutup nggak? Apa? Kita tutup enggak, cuma berjalan tertatih-tatih aja. Iya, semuanya pasti itu. By the way Mbak, kan ngomongin relationship nih. Kalau boleh tahu lu pacaran udah berapa lama? Udah berapa kali? Berapa kali? Ya. Berapa kali ya Bun? Gue takut ada yang gak keanggap lagi. Aduh Kak. Nah, lumayan lah, beberapa kali ganti-ganti. Tapi beberapa kali ganti karena gak cocok ya. Ya benar.
banyak banget, gak kayak lo sih bang, gak nyampe 1 lusin kok. Banjir, gue 1 lusin ya. Terus yang paling lama berapa? Paling lama 3 tahun. Nah, pas lah kalau kayak gitu. Kebetulan gue tuh kalau pacaran lama-lama, jadi 2 tahun, 3 tahun, 1 tahun gitu, nggak pernah yang sebentar-sebentar gitu. Nah, berarti ini tambah pas gue kalau nggak salah undang gue, karena gue pacaran nggak pernah lama tuh mbak. Gue paling lama itu pacaran gue 4 bulan. Aduh. Paling cepat berapa coba? Seminggu. Aduh. Mantap. Anda terlalu cepat menyimpulkan sesuatu ya. Nah itu makanya gue nggak paham sama yang terlalu paham sama relationship. Sekarang udah pacar belum sih? Gue itu terakhir 2020 awal gue udahan. Oh. Nah sekarang yang waktu di Padang itulah, yang lu sempet kelihatan itu. Cakep loh itu mbaknya. Iya sih, tapi yes, ya. Nih kita bahas macem-macem relationship ya mbak. Mulai dari yang sehat sampai yang gak sehat. Nih gue udah siapin artikel yang bakal kita bahas. Judul artikelnya itu 17 tipe dalam hubungan percintaan. Tapi kita nggak bahas 17-nya. Kebanyakan over durasi nanti. Jadi kita yang bahas kita beberapa aja yang relate kita aja. Nah, yang pertama itu the health by lost relationship. Gue bacain dulu ya, apa itu? Gue pernah dengar juga sih itu. The health by lost relationship. Itu kedua pasangan mengalami kisah cinta yang menyakitkan sebelumnya dan akhirnya mereka bertemu karena saling membutuhkan cinta yang baru. Kedua pasangan sama-sama mengerti kondisi yang dialami dan ingin mendapat cinta kembali. Banyak pasangan yang mengalami hubungan yang seperti ini. Nggak salah juga ketika seseorang membutuhkan rebound atas sakit hati yang dialami sebelumnya untuk mengisi kekosongan. Kalau kata gue, tipe relationship yang seperti ini tuh awalnya tuh modus yang klasik banget gitu. Nah itu kalau patah hati kita ketemu karena modusannya mudah banget masuknya. Itu kalau kata anak-anak zaman sekarang itu tuh modal jual derita. Ya jual derita. Benar. Ya kan? Jual derita. Karena itu jurus ampuh banget mbak. Kalau cowok ya, jual derita ke cewek itu ampuh. Apalagi kayak udah ceritanya tuh sakit banget, pasti ampuh itu. Tapi bener, dari segi cewek gitu. Ketika kita lagi kan itu sama-sama kondisi dua orang yang sama-sama lagi patah, terus situasinya sama gitu kan. Terus mereka ketemu. Nah si cowok jual deritanya lumayan, si cewek ini merasa oke, gue nggak sendirian gitu. Maksudnya ternyata gue doang, dan ternyata lo berarti dengan lo juga patah hati, lo bisa ngerti nih apa yang gue rasain, dengan berharap lo nggak kayak gitu juga gitu. Bener. Masuk tuh. Jadi itu paling sering deh, paling umum, paling sering orang pakai untuk relationship awal mulanya ya. Tapi itu termasuk sehat nggak mbak? Sehat untuk kedepannya? Kalau kata gue sih, kalau gue pribadi ya, ini gue nggak tahu ya kalau secara psikologinya gimana. Tapi kalau kata gue sih oke. Maksudnya dengan adanya masa lalu mereka yang nggak baik, masa lalu sama-sama yang kurang baik, mereka tuh sama-sama berusaha untuk jadinya saling ngisi, jadi berusaha untuk nggak ngulangin. Bener kan? Karena mereka tahu rasanya nggak enak kan. Nah, saling menjaga dan nggak mau ngulang lagi yang sebelumnya. Bener. Jadi dia pengen harapannya orang ini bisa ngisi sisi hati dia yang belum ada lukanya ini, ada yang udah ini gitu. Kalau kata gue sih ini bagus sih. Maksudnya salah satu relationship yang oke, karena dia didasarin dari pengalaman yang buruk. Pengalaman yang buruk.
bukan berarti nanti kedepannya mereka akan susah untuk move on, untuk melupain. Karena kalau kata gue ya, cerita yang seperti ini kalau misalnya dibangun dengan pola pikir yang bagus, dibangun dengan engagement yang baik, itu akan jadi baik, bukan jadi pelarian. Nah, kalau salah satunya pikirannya nggak baik, nggak dewasa, nanti efeknya jadinya pelarian gitu. Jadi benar. Satunya cuma ya gue cuma jadi lo pelarian aja gitu. Dan juga ada juga tuh yang kalau misalnya dari pengalaman sebelumnya dia jadi trauma atau apa, kan ada juga tuh yang nggak mau karena yaitu balik lagi ya susah move on tadi ya, Mbak. Bener. Jadi ada yang trauma, tapi kalau menurut gue kalau udah dia di fase masuk ke the held by lost relationship ini, apa tadi ya? Iya benar. The held by lost relationship ini, itu fase dia udah damai sama masa lalunya sih kalau menurut gue. Jadi dia udah berdamai sama masa lalunya, baru dia bisa terima orang baru gitu. Soalnya kalau misalnya belum berdamai sama masa lalunya kan jadinya mereka pasti belum bisa menerima yang apa aja yang walaupun dia baik, mungkin itu lebih baik dari sebelumnya ya, karena trauma tadi dia malas terima. Benar banget. Jadi kalau kata gue sih ini bagus sih, jadinya nanti di awal dengan negatif berakhir jadi positif. Benar. Oke, sip. Next itu nextnya the negotiation relationship. Gue baca dulu ya. Pasangan dengan tipe ini bahagia dengan satu sama lain, tapi hubungan yang dijalani oleh pasangan ini akan penuh kompromi dan negosiasi untuk menjaga perasaan satu sama lain agar tetap bahagia. Gimana tuh? Kalau gimana? Bahagia tolak ukur bahagia orang itu kan banyak ya. Iya. Jadi dan juga banyak juga orang yang nunjukin bahagianya tapi nggak tahu dalamnya gimana nih gitu. Nah salah satunya di tipe yang ini dia itu berusaha untuk buat dirinya tuh berdamai sama diri sendiri. Dia ngerasa bahwa hubungan gue baik-baik aja kok gitu. Gue bahagia sama cowok ini gitu. Tapi ternyata di dalamnya ada banyak hal yang mereka harus usahakan untuk bareng. Misalnya pola pikir yang beda. Mereka satu sama lain sebenarnya tuh nyaman, misalnya saling sayang, saling cinta. Tapi ada beberapa pola pikir yang mungkin gak sesuai. Jadi mereka harus saling menyesuaikan diri, harus butuh tadi negosiasi lagi. Nah itu tadi ada kompromi dan negosiasi tadi ya. Apa hal-hal yang mana nggak boleh gitu-gitu ya Mbak? Benar. Kalau kita orang Indonesia itu banyak terjadi kalau kita beda suku biasanya beda pola pikir. Benar. Beda suku tuh biasanya beda kebiasaan jadinya gitu kan. Kayak misalnya nih orang Sumatera sama orang Pulau Jawa gitu. Orang Sumatera itu mungkin ketika berkomunikasi, ketika ngobrol itu sangat biasa dengan nada mereka yang tinggi. Iya, keras. Biasa aja. Tinggi. Biasa aja gitu, ngerasa ini cara kita ngobrol biasa aja. Ketika dia ngomong begitu ke pasangannya yang ada di Pulau Jawa gitu, yang notabene mereka lebih lembut, lebih cara bersikapnya beda. Nah, intonasinya lebih rendah, dianggapnya itu jadi sebuah masalah gitu. Benar. Padahal sebenarnya enggak kan. Nah, di situ butuh negosiasi, maksudnya butuh kompromi lagi. Kalau butuh penjelasan, butuh pengertian kalau hal ini tuh bukan masalah gitu. Orang Sumateranya yang belajar untuk lebih lembut, agak lebih lembut. Ya gitu-gitu, jadi banyak kompromi gitu. Ada yang beberapa suku juga kalau di Indonesia tuh yang pola pikirnya memang keras banget kan. Ada yang ngalahan, jadi kayak gitu. Jadi lebih banyak hal kompromi gitu sih ke hubungan mereka. Walaupun sebenarnya mereka bahagia gitu, cuma mereka bahagia ngejalanin. Tapi ada hal-hal yang ngeganjel gitu ya. Gimana nggak ngeganjel lagi itu balik lagi ke negosiasi tadi ya. Karena benar. Gimana cara kita komunikasi sama pasangan kita? Ya benar. Sepintar apa kita komunikasinya untuk dua arah gitu. Jadi nggak cuma satu sisi aja nih yang berbuat oke deh pasangan aku begini, aku harus berusaha kayak gini. Nggak cuma satu doang yang mikir, tapi harus dua-duanya. Harus ada komunikasi dua arahnya. Iya gitu. Benar. Oke, next. Kita lanjut ya Mbak. Kita lanjut ke the long distance
relationship. Nah, Masukkan ini. Nah, ini juga gue ada kebetulan ada pengalaman, Mbak. Ntar nih gue bacain dulu ya. Gue bacain dulu. Kamu dan pasangan kamu saling mencintai, namun kamu dan pasangan gak berada di kota yang sama. Kalian berdua tinggal di kota yang berbeda dan terbatas dengan jarak. Hubungan kalian harus saling menguatkan dan bertahan dari cobaan-cobaan seperti cemburu, rasa rindu, merasa insecure, dan banyak hal. Nah, kalau gue nih, gue nggak banget sih. Pernah dulu nih gue pengalaman gue ya. Nih waktu gue udah di Padang, Mbak. Nah, setelah putus sama yang orang Padang yang lu bilang cakep itu. Nah, gue mencari pelampiasan kan. Jadi gue tuh dulu pernah cinta pertama gue tuh di SMP. Dan ketemu lagi waktu waktu pandemi itu. Karena waktu sebelum pandemi. Karena gue pulang ke Pekanbaru kan, ketemu lagi. Setelah dari Lampung dong berarti? Ya benar. Tuh gue di Pekanbaru tuh gue sama sekali nggak mikirin cinta. Tapi gue tetap ketemu dia. Nah, setelah di Pekanbaru gue pindah lagi ke Padang. Nah di Padang itu gue putus. Setelah putus gue kayak deket lagi sama dia. Karena gue mencari pelampiasan kan. Gue ungkapin lah sama dia. Dia ini suster, Mbak. Suster di salah satu rumah sakit Pekanbaru lah. Kan. Jadi dia itu udah chatting, ujungnya nyaman. Ya gue udah nyatain dia. Ya tapi emang pas gue nyatain itu emang dia bilang ya udah jalanin aja, nggak ada kayak official gitu loh, nggak ada itu. Nah setelah itu gue setelah gue nyatain itu gue samperin lah ke Pekanbaru. Kebetulan ada saudara gue yang nikahan di situ. Gue undang dia dan gue ketemuin sama nyokap gue. Oh ya? Ya wow. saking ini kan. Karena gue awalnya gue mulai sama dia itu kayak pelampiasan, tapi ujung-ujungnya gue baper sendiri. Gue yang baper, dianya nggak tahu, dianya pas setelah jalan-jalan udah ketemu orang tua gue cerita-cerita. Dan terakhir gue tes nih karena LDR kan, gue balik lagi ke Padang, masih kerja kan. Gue tes nih, tes lah, gue penasaran beneran gak dia nih. Gue tes seminggu gak ngechat, dia anteng tau Mbak, anteng aja. Gue tes lagi 2 minggu, sampai sebulan gue tes anteng tanpa kabar sama sekali. Nah terus yang ke bulan berikutnya gue tanya emang ada yang salah nggak di kita, kata gue. Enggak, kenapa, emang nggak ngerasa aneh kan? Enggak. Terus baru gue tembak, emang kita ini apa? Kan teman. Nah di situ gue, aduh ya Allah, di situ gue nggak chat lagi. Oh ya udahlah, kata gue. Oke. Nah di situ gue nyesel. Gue ini kan nggak pro LDR ya. Kenapa gue coba gitu? Di situ gue terasa udah tahu itu lubang, gue masukin gitu. Nah itu pengalaman gue LDR. Makanya gue paling anti lah LDR. Oh ya. Gue itu dulu, gue pernah pacaran nih. Gue pacaran LDR lama. Dan gue fine-fine aja gitu. Fine-fine aja banget gitu. Sampai ada satu kondisi, gue LDR, terus ujung-ujungnya gue diselingkuhin. Jadi gue bener-bener langsung dari situ gue hilang banget kepercayaan gitu loh untuk sama LDR. Jadi gue dari situ gue udah gak pernah mau lagi namanya LDR. Walaupun misalnya pasangan selanjutnya itu baik dan track recordnya gak ada masalah selingkuh-selingkuh atau yang lainnya gitu. Tapi gue udah gak ada rasa percaya lagi gitu. Karena kan kalau kayak yang lo jelasin tadi, LDR itu gimana cara kita tuh percaya satu sama lain. Iya benar, satu sama lain. Cara kita itu bisa kuat sama rindu lah, sama cemburu, sama insecure. Insecure itu dan lain-lain. Paling utama tuh. Lihat teman-temannya oke,
lihat kan posting-posting temannya oke, kitanya kayak gini, aduh insecure, aduh. Bun, apalagi cewek ya kan lebih banyak insecure-nya kan. Jadi gue nggak mau lagi deh. Sebenarnya kalau kata gue nggak salah sih hubungan jarak jauh ini gitu. Selagi dua-duanya punya komitmen yang bagus. Ya benar. Bisa jadi megang ya. Jadi dari awal tuh udah punya komitmen duluan gitu. Kita hubungan jarak jauh nih, tapi kita sama-sama ngehargain satu sama lain. Bukan berarti maksud gue ini, kan kalau pacaran yang baik itu kita bukan yang ngebatas-batasin pasangan kita untuk berkembang juga kan. Ya benar ya. Jadi ya lo punya hidup lo sendiri, gue punya hidup gue sendiri. Tapi gimana cara kita ngejalanin hubungan kita masing-masing, hidup kita masing-masing dengan hubungan kita ini dengan saling menghargai gitu. Jadi kan kalau misalnya lo pergi di sana, lo jalan sama teman-teman lo, gue nggak ngelarang gitu. Gue nggak batas-batasin lo gimana, tapi lo harus tahu, maksudnya lo harus tahu batasan kita punya hubungan gitu, kita punya hubungan, kita punya komitmen gitu. Kalau selagi jalan bareng aja sih, ngobrol, makan dan lain-lain, menurut gue nggak masalah. Kalau udah di luar itu baru jadi masalah ya. Ya benar, itu dan susahnya itu LDR itu yaitu nggak ada yang mantau. Benar. Cuma modelnya percayain aja. Ya kalo percaya doang. Kalau seandainya pas lagi LDR ketahuan sesuatu ya lo lagi apes aja karena memang lagi apes ya. Ya soalnya karena memang kan nggak ada yang bisa ngasih tahu lo gitu. Pasangan lo gimana segala macam. Nggak ada yang bisa lo percaya juga gitu. Atau mungkin ada banyak orang yang bisa memanfaatkan kondisi LDR lo untuk malah ngancurin hubungan kalian. Iya benar. Ada juga lo tuh. Lo baik-baik aja sama pasangan lo. Lo saling percaya, punya komitmen yang bagus, tapi ada orang yang ngomongin aneh-aneh segala macem. Dan kalau lo kemakan omongan, kan jadinya rusak hubungan. Iya benar. Padahal lo gak kenapa-napa gitu. Jadi tergantung gimana percaya lo. Percaya itu dalam artian lo bisa ngejaga kepercayaan pasangan lo bisa ngejaga komitmen lo, dan lo bisa gak cepet percaya sama omongan orang lain gitu. Iya benar. Kan? Jadi kalau kata gue, kalau lo belum kuat mental ya. Kuat mental, belum terlalu dewasa atau belum terlalu terbiasa dengan LDR, gak usah coba-coba deh. Iya. Gak usah. Jangan. Sakit bunda kalau udah dapat kenyataan itu sakit ya. Sakit banget. Apalagi udah baper. Gara-gara LDR gue diselingkuhin, mantap. Ya itu. Kalau gue itulah udah tahu LDR itu nggak suka, dicoba, jadi kan beneran dikasih yang kenyataannya kan. Tapi menurut lu sehat nggak LDR? Banyakan sehatnya lebih ke sehat apa banyakan lebih ke nggak sehatnya? Kalau gue sih nggak sehat sih. Karena di LDR itu ya. Nah tapi yang bagusnya LDR itu setelah misalnya setelah LDR jadi, itu pasti bakal kuat banget hubungan mereka. Cuma LDR kalau misalnya salah satu pasangannya udah aneh-aneh, itulah LDR itu udah pemantik kayak kebohongan, kayak pokoknya kayak yang pemantik toksik lah. Kalau gue ya, kalau menurut lo? Karena gue kan tempat curhat teman-teman gue juga nih. Temen gue tuh banyak yang LDR dan sebenarnya banyak dari mereka yang berhasil juga. Kebetulan gak berhasil di gue aja gitu. Kalau gue sih 60-40 deh. 60 yang gak sukanya, 40 yang masih oke-nya gitu. Gak jauh-jauh banget kalau gue. Jadi balik lagi, lo pribadi yang gimana gitu. Kalau misalnya memang lo yakin bisa ngejalanin hubungan itu dengan berkomitmen dan percaya, lo lanjutin. Kalau memang lo nggak yakin, enak dari awal nggak usah dimulai. Berhentiin ya. Jangan mulai lah gitu ya. Kalau udah mulai berhenti gitu ya. Bener-bener. Karena kalau kata gue kan namanya suka sama orang itu, kecuali kalau misalnya dia punya kasusnya beda ya. Misalnya mereka awalnya memang tinggal bukan maksud gue misalnya satu daerah gitu. Memang biasanya satu daerah, tapi ada kondisi yang buat mereka harus jadi LDR. Kalau menurut gue itu bakal lebih mudah gitu, maksudnya lebih komitmennya lebih jelas gitu dibandingkan awal kenalan memang udah jarak jauh. Karena apalagi yang kenal di sosmed ya. Kalau kata gue kurang sih.
sama yang kenal-kenal di sosmed. Karena kalau misalnya pacaran gue harus tahu kebiasaan sih. Jadi gue bisa menyesuaikan sama kebiasaan pasangan gue. Kalau misalnya LDR, kita udah pernah bareng dulu gitu di satu daerah, setidaknya gue udah tahu nih, oh kebiasaan lo begini. Jadi ketika LDR nanti jauh, kalau misalnya tiba-tiba nggak ada kabar sama sekali ke gue udah tahu, memang lo tipenya nggak ngabarin gitu misalnya kan, lo orangnya pekerja keras dan lain-lain gitu, it's okay gitu. Jadi udah ngerti. Kecuali kalau memang udah dari awal LDR, gue kayak yang sedikit agak ragu gitu. Iya. Skeptis ya. Oke, next kita ke tim nggak LDR ya? Apa? Gimana, Mbak? Kita tim nggak pro sama LDR ya? Saya nggak pro karena udah ngerasain. Aduh. Sakit bun, selingkuhin. Sakit. Udah cukup sekali. Apalagi nih abis itu? Oke, next kita ke friend with benefit. Nah ini kesukaan para lelaki kayak ini. Atau juga cewek juga 60-40 lah ya. Nah, gue bacain dulu ya. Hubungan seperti ini adalah hubungan tanpa ikatan, namun saling memberikan apa yang dibutuhkan seperti hubungan itulah hubungan seksual. Seiring berjalannya waktu salah satu dari pasangan ini akan merasa baper atau terbawa perasaan. Sampai akhirnya ketika mereka melakukan hubungan yang satu masih tetap merasa biasa aja, dan salah satunya memiliki perasaan yang tersembunyi. Gimana tuh? Tapi kalau kata gue, friend with benefit itu bukan melulu hubungan seks ya Mbak. Kayak dikasih duit terus, dijajanin terus, itu kan termasuk friend with benefit kan? Tapi sebenarnya konteksnya itu sebenarnya lebih ke seks ya. Awalnya begitu, memang seksi orang lebih mikirnya ke arah seks, tapi seiring berjalannya waktu mungkin sekarang banyak lebih konteksnya. Jadi diartiinnya lebih panjang gitu loh. Berarti awalnya emang seks gitu ya? Jadi konotasinya friends with benefit ini lebih ke untuk temen buat seks aja sih sebenarnya, lebih gitu. Iya, betul. Nah semakin kesini jadi makin banyak orang yang mikir FWB-an gitu ya. Kan kita negaranya negara Islami nih gitu kan, maksudnya bukan negara Islami tapi negara yang punya agama ya gitu, banyak agamanya. Jadi norma-norma yang berlaku lebih jelas dibandingkan di luar kan. Kalau di luar itu FWB itu lebih bener-bener ya udah friend with benefit yang dimaksud itu benefit seks gitu. Tapi kalau misalnya di negara kita diartiinnya lebih luas, jadi nggak cuma sebatas seks aja. Entah itu waktu, entah itu berbagi sesuatu hal, sharing dan lain-lain. Tapi secara intens kalau menurut gue gitu sih. Kalau lingkungan gue nih ya, kebetulan kalau gue pribadi, gue nggak pernah coba untuk punya teman FWB, bener-bener nggak punya. Gue nggak kalau gue pribadi, karena lo tahu tadi kan gue pacarnya lama-lama nih, jadi gue sudah terbiasa sama pacar gue. Punya pasangan gitu, gue punya pasangan, jadi gue ngerasa udah cukup sama pasangan gue nggak perlu orang lain. Kalau gue gitu. Tapi banyak banget teman gue itu yang ternyata sangat nyaman dengan kondisi FWB. Jadi termasuk mereka yang punya pasangan, jadi ngerasa gue nih seriusnya sama pasangan gue. Tapi daripada gue jajan gak jelas, daripada gue nakal jelas, ya udah gue sama temen gue aja yang memang gue udah tahu dia siapa, gue udah kenal dia seperti apa. Jadi gue berbagi sharing hal lainnya yang gue kayaknya sulit berbagi itu sama pasangan gue ke FWB ini gitu. Entah itu untuk seks, entah itu cuma berbagi waktu, misalnya mereka jenuh gitu, pengen jalan, mau kemana bareng, terus jadi sama si FWB ini. Secara umum sih gue sebenarnya nggak negative thinking banget sih sama si FWB-an ini. Tapi dalam hati kecil gue nggak terlalu suka gitu. Tapi kalau menurut gue ya Mbak, FWB ini nggak sih tipis-tipis sama manfaatin nggak sih? Ya nggak.
karena gue ya itu balik lagi misalnya ini udah punya pasangan, dan satu lagi yang di FWB ini nih, yang misalnya yang FWB ini yang punya pasangan, dan yang kena FWB ini yang nggak punya pasangan, itu goblok kalau kata gue. Itu jatuhnya kan tipis-tipis sama manfaatin kan ya. Kasihan yang inilah, kasihan sama yang nggak punya pasangan itu. Udah nggak. Nah, tadi keluar statement kan di yang lu bacain tadi. Alhasil ada satu pasangan ngerasa ini kita ya udah temenan aja, cuma kita memang satunya baper. Satunya baper gitu kan, karena yang tadi kondisinya satunya cuma manfaatin, satunya yang dimanfaatin ini ngerasa dia kan nggak mungkin ngerasa gue dimanfaatin, jadi dia ngerasanya dia beneran nih deket sama gue, dia beneran kayaknya punya rasa nih ke gue, padahal enggak. Iya. Nah kalau memang mau FWB ya emang kayak ada hitam atas putih gitu ya. Awal ini kita FWB nih, ya, ini kita nggak ada apa-apa ya gitu ya. Kalau kayak gitu kan enak. Nah kalau mungkin tapi kalau digituin juga, kalau misalnya kata gue, kalau digituin di awal nggak ada yang mau. Ini kalau kata gue, kalau udah digituin kita FWB ya, siapa yang mau? Nah bener kan? Karena FWB ini terjadi karena karena nggak tersengajaan gitu. Pas yang satu sengaja, satu nggak sadar, sengaja, satu nggak sadar gitu. Kalau misalnya udah ada agreement di awal, ya siapa yang mau digituin? Harusnya nggak ada, tapi kenyataannya ada loh. Ya. Jadi gue punya teman, dia udah punya pasangan, terus punya FWB-an. Nah, tapi mereka udah sama-sama komitmen, maksudnya udah dari awal udah ngomong nih, gue sama lo cuma temen aja ya, sebatas gitu, kita cuma FWB-an aja. Kalau lo butuh gue ada, kalau gue butuh harap lo ada juga, tapi kita sama-sama punya hidup masing-masing aja gitu. Kalau untuk sisi mereka, kalau gue ngelihat sisi mereka kan kadang gue mikir yang ya udahlah terserah lo aja gitu kan gue open minded ya gitu, jadi gimana lo aja. Tapi kalau gue ngelihat dari sisi pasangan mereka, kayak sakit gak sih? Iya bener. Itu. Kalau lo misalnya kondisinya sama-sama nggak punya pasangan, ya udah gitu. Ya, kalau lo jadi mau friends with benefit, gue nggak masalah gitu. Karena nggak ada yang dirugin ya. Jadi misalnya kalau misalnya lo nggak punya pasangan, terus itu lo mau punya FWB-an, itu gue nggak masalah banget. Mungkin itu solusi ketika lo belum percaya sama seseorang, lo belum bisa ngejalin hubungan dengan komitmen, lo masih ragu sama mau nyari pasangan. Misalnya lo belum move on dari pasangan lo, lo belum bisa berdamai dari masa lalu, apa lo punya FWB gitu. Tapi kalau lo udah punya pasangan, kalau tak gue sih jangan. Nggak usah lah ya. Nah, ini berarti ini contoh relationship yang nggak sehat berarti ya? Nggak sehat kalau gue sih, ini nggak sehat. Apalagi kalau udah punya pasangan. Wah, itu udah tambah gak sehat. Oke, next kita ke nih toxic relationship. Gue bacain dulu ya Mbak. Hubungan seperti ini gak akan terlihat dari luar. Biasanya toxic relationship akan terlihat bahagia-bahagia saja kalau dilihat dari permukaan. Namun sebenarnya dalam hati dirinya gak bahagia dengan hubungan yang dijalaninya. Bahkan bisa sering membuat frustasi tanpa alasan yang jelas. Gimana tuh? Hampir menurut gue ya, dari kasus masa lalu gue, dari kasus orang-orang yang gue kenal gitu. Hampir semua yang ngejalanin toxic relationship ini akan menunjukkan kisah bahagianya di depan semua orang. Nah, benar. Dia akan selalu nge-share hal-hal baik tentang dia dan pasangan dia. Seberapa mesranya, seberapa lucunya mereka, seberapa seru mereka. Padahal mah di belakang gak gitu ya. Padahal mah di dalamnya hatinya tertekan. Kayak ngerasa gak tenang, gak nyaman sebenarnya gitu sama banyak hal. Tapi kalau kata gue, kenapa dia tetap bertahan di posisi itu? Karena ngerasa, oh ini biasa ya, oh ini mungkin hal yang biasa, oh memang harus segini mungkin ya, begitu. Jadi ada toleransi yang kita ciptain sendiri di pikiran kita. Ya, kayak pembelaan gitu lah ya.
harusnya kita lawan. Misalnya contoh sederhana, misalnya lo kalau mau pergi kemana-mana harus lapor. Itu orang pacaran tuh Toxic mostly banget kayak gitu, melakukan hal itu. Nanti kamu kalau mau kesini jangan lupa kabarin aku ya. Nanti kamu kalau begini-gini jangan lupa ini ya aku ya. Padahal sebetulnya lo gak perlu ngelakuin hal itu, karena kan pasangan lo punya hidup sendiri gitu. Iya. Itu tuh gak sehat gitu, karena lo sama aja berusaha memiliki sepenuhnya pasangan lo. Padahal kalau masih jadi pacar, menurut gua lo gak berhak boleh, juga ya. Lo gak boleh ngerasa dia itu punya lo, karena dia punya kehidupan lain, gak cuma ngurusin lo aja. Nah, jadinya lo pas lo ngalamin toksik itu, sebenarnya lo gak akan sadar kalau itu ternyata toksik. Benar. Sama hubungan itu baru lo sadar, karena mungkin pas lagi ngejalanin hubungan pola pikirannya nggak bener ya, maksudnya bukan nggak bener, nggak ngelihat dari banyak sudut pandang gitu. Nggak logika. Kayak lagunya Agnes, cinta nggak ada logika. Ya benar. Itu nggak ada. Kita pakai hati kan, gitu. Kita banyak kayak dominan 80% kita pakai hati dibandingkan pakai pikiran. Iya. Jadinya pas masih ngerasain itu kita ngerasa toksik. Kayak yang gue bilang tadi, ketika lo toksik, hubungan toksik, lo akan banyak sekali pembelaan atas orang itu lakuin. Misalnya kayak tadi lo bilang, misalnya dia ternyata banyak bohong gitu kan. Tapi lo ngerasa mungkin waktu itu dia bohong karena A, karena B, karena kondisi. Bener. Lo berusaha untuk memaklumi itu. Padahal itu nggak bagus gitu, itu salah gitu. Nggak ada yang bisa dimaklumi itu. Iya, harusnya begitu gitu. Kenapa teman-teman yang lain juga mungkin agak susah keluar dari toksiknya? Karena mereka nggak bisa berpikir dengan jernih gitu ketika perasaan yang dimainkan lebih dominan dibandingkan pikiran kan. Benar. Itu kenapa kita harus sering-sering mungkin baca sesuatu hal yang bisa motivasi kita, atau diskusi sama orang lain yang bisa buka mata kita gitu. Jadi setidaknya kita sedikit berubah, karena kalau kita di dalam itu terus nggak akan keluar gitu. Ya, benar. Gue juga dulu gitu, gue punya hubungan toksik, dan ini toksik banget, apalagi gue cewek, posisinya gue cewek. Kalau lo tuh masih bisa ngontrol kondisi hubungan lo seperti apa, iya nggak sih? Iya. Pasti lebih banyak kontrolnya gitu. Nah kalau cewek lebih kayak ngikutin arus aja gitu kan. Dulu gue pernah ada di kondisi hubungan yang benar-benar nggak bisa pergi sama orang lain, siapapun itu. Ya, bergantung mbak, bergantung lo berarti ya. Gue selain bergantung kayak bukan gini, pasangan gue nggak suka gue pergi sama orang lain. Bukan elunya gitu. Bukan gue, pasangan gue nggak suka gue pergi sama orang lain, siapapun itu, mau cowok cewek dicemburuin aja. Itu kalau kata gue, cemburu itu nggak masalah, tapi ketika terus menerus itu jadi toksik, iya kan? Wajar kalau sesekali karena dia nggak tahu kondisinya seperti apa, itu wajar. Tapi ketika di semua kondisi gitu dia dicemburuin, menurut gue itu toksik. Nah itu gue lama tuh, jadi gue ngerasa hidup gue tuh nggak berkembang gitu. Gue ngerasa kok gue nggak bisa ngelakuin apa-apa ya, kok gue gini-gini aja ya. Gue kesana kesini nggak bisa, gue mau ngapa-ngapain nggak bisa sama orang ini terus. Gue juga dulu gitu, gue pas udah keluar pikir kan ya, ya ampun, bener nih, pas gue keluar gue tuh jauh. Kita kan memang udah punya temen duluan ya sebelum kita kenal sama pasangan kita itu ya. Udah punya temen deket duluan, lain cowok cewek, gue punya banyak temen. Pas pacaran sama dia, gue bener-bener lost contact sama semua teman-teman gue. Tiba-tiba pelan-pelan ngilang aja gitu teman-teman gue nih. Gue chat gitu, misal 1-2 kali gue chat, tapi responnya nggak terlalu baik atau gimana. Pas gue putus sama orang ini, gue ngomong kan, cerita ke teman-teman gue putus nih gitu karena A, B, C gitu. Teman-teman gue yang diomongin apa? Alhamdulillah akhirnya gue punya teman lagi sekarang. Gitu dong. Jadi selama ini mereka berarti benar juga ya kata orang, kalau gue dengar ya, kalau pasangan udah nggak kita punya temen nih, sahabat lah, kalau udah
nggak suka nih sama pasangan kita, pasti nggak bakal lama. Bener nggak? Percaya nggak lo itu? Gue sih agak percaya karena kebanyakan kok gitu. di gue gitu. Teman gue nggak setuju nih. Ternyata efek panjangnya, si jangka panjangnya gue perhatiin ternyata nggak baik nih cowok buat gue gitu. Mungkin karena teman-teman kita kan udah tahu kita seperti apa ya. Terus dia coba ngelihat kondisi orang lain itu juga gitu. Pola pikir yang lebih jernih dibandingin kita yang udah bucin. Ya nggak sih? Iya, benar-benar. Mungkin mereka bisa ngelihat sendiri. Oh, ini nggak cocok nih sama lo, gue nggak seneng karena nggak senengnya tuh bukan karena apa-apa, mungkin nggak suka gitu ya, bukan nggak suka yang pribadi gitu ya. Emang mungkin dia ngerasa oke, nggak cocok dia sama dia gitu. Mungkin karena dia udah tahu kita gimana gitu, jadi dia bisa berusaha bantu kita gitu untuk nggak masuk ke area-area yang bisa bakal jadi toxic gitu. Iya. Oke, next. Emang toxic relationship tuh kalau dibahas nggak ada habisnya itu. Nggak ada habisnya banget, sumpah deh. Sampai kalau menurut gitu deh, nggak ada habisnya. Lanjutnya pasti. Iya, oke. Itu berarti itu pasti udah termasuk nggak sehat lah itu relationshipnya ya. Nggak sehat deh. Oke, next. Dua lagi lah ya. Oke, kita next ke the open relationship. Bacain dulu ya. Ada open relationship adalah hubungan di mana sepasang kekasih berkomitmen secara emosional dengan pasangannya. Namun gak untuk hal seksual. Mereka berdua menerima ketika salah satu pasangannya berhubungan seksual dengan orang lain karena mereka membebaskannya. Wah, ini gak sehat berarti, Mbak. Tapi ini kalau bahasa awamnya yaitu percaya aja gitu ya. Sama aja lah kalau kayak gitu ditoksikin ya. Di FWB gitu ya, di FWB-nya. Ya, ini setipe sama FWB sih kata gue. Cuma bedanya mungkin di sini pasangannya nggak ngerasa terbebanin. Tadi kan kita bahas tuh ya, gimana kalau misalnya satu orang nih FWB, terus di sisi lain pasangannya pasti bakal kecewa segala macam. Nah, ini tuh tipe yang gak kecewa kalau misalnya pasangannya seksual berhubungan lain sama berhubungan yang lain gitu. Tapi kalau gue baca tadi lebih ke bukan tentang seksual nggak sih? Iya benar. Kalau gue tuh kalau gini benar nggak? Gue tuh lagi yang sekarang nih ya. Gue tuh lagi deket sama cewek. Udah deket nih, udah intens lah, udah ngobrol-ngobrol ke jenjang selanjutnya. Tapi nggak ada omongan kayak kita jadian ini. Tapi sama-sama saling jaga gitu. Itu termasuk nggak, Mbak? Termasuk nggak open relationship? Bisa, tapi kalau lebih lengkapnya lengkapnya gini. Jadi kalau kita komitmen nih, komitmen misalnya, entah itu kita komitmen untuk pacaran, entah itu memang komitmen untuk menjalani hubungan ke tahap yang lebih lanjut, tapi kita nggak mau berhubungan seksual sama pasangan kita yang ini, belum mau berhubungan seksual sama kita ini. Jadi kita secara terang-terangan ngomong ke pasangan kita bahwa gue belum percaya sama lo, gue belum mau berhubungan seksual sama lo, tapi kalau lo mau berhubungan seksual sama orang lain, it's okay. Dia gitu. Dia lebih gitu. Kalau lo mau berhubungan sama orang lain seksual nggak masalah, tapi kita komitmen untuk jalanin hubungan yang lebih lanjut gitu. Karena mungkin si pasangannya ini belum mau atau belum siap untuk melakukan hal seksual itu gitu. Dia lebih kayak gitu sih. Nah, kalau orang kayak gini, terus dia punya FWB, cocok tuh. Ya, cocok ya, karena saling nggak apa-apa ya. Dia bolehin gitu. Karena dia ya udah nggak masalah gitu kalau menurut gue. Kalau tapi itu kalau menurut gue cocok kalau untuk di luar ya, di budaya di luar ya, di luar negeri ya, benar gitu. Budaya timur. Kalau di budaya kita menurut gue kurang cocok karena kita kan nggak jalanin hubungan itu kan kita nggak melulu mikirnya soal seksual kan, gitu. Nggak melulu seksual. Jadi kalau menurut gue hal kayak gini tuh akan kurang cocok sama kita gitu. Tapi mungkin cocok sama orang yang punya pola pikir yang seperti tadi itu gitu. Iya benar. Yang mereka belum sanggup atau belum mau atau masih belum percaya untuk melakukan hubungan seksual.
tapi mereka mau coba komitmen sama orang ini gitu. Ya benar-benar. Tadi temannya berarti FWB ya, the open relationship ini dia harus cocok ketemu sama orang-orang. Ya benar, orang itu cocok tuh. Ya baik, bagi orang-orang yang mau FWB-an boleh dicari. Oke, next terakhir Mbak, kita ke puncaknya nih. Kalau ini gue mengutuk banget sama orang-orang yang ngelakuin ini nih. Kita next ke the abusive relationship. Gue baca dulu ya Mbak. Tipe hubungan ini adalah salah satu pasangannya bersikap lebih dominan. Mereka mengendalikan pasangannya secara fisik ataupun verbal. Membuat pasangan yang dikendalikan merasa tertekan. Ketika satu waktu dirinya ingin membela diri atau membuat kesalahan, bisa-bisa pasangannya mulai menggunakan tangan atau dengan kata-kata kasar. Waduh, gue sering tuh gue lihat di sosmed kan sekarang banyak tuh yang kayak, aduh, gue kesel sendiri gue liatnya. Karena gue ketipe gue gini Mbak, kalau gue marah sama pasangan, gue lebih baik diam. Karena kalau gue ngikutin emosi gue, ya itu keluar kata-kata mutiara itu. Nah takutnya setelah kata mutiara itu bela diri kita yang keluar gitu. Nah makanya gue kalau marah pas sama pasangan mending diam gue. Nah kalau yang sama kemarin ini kebalikan dari gue. Waduh mulutnya Mbak namanya juga orang Sumatera lah ya. Jadi gue mungkin karena gue udah kebiasa ketemu orang non Sumatera atau semi Sumatera kayak di Lampung kan nggak Sumatera banget kan, apalagi Bandar Lampung udah nyampur kan. Jadi gue kayak gitu tuh gue kaget ketemu orang kayak gitu. Jadi tapi gue untungnya gue nggak kebawa. Abusive ini kalau untuk cewek, aduh nggak banget deh maksudnya. Yeah. Untuk cowok yang ngelakuin atau cewek yang ngelakuin menurut gue ini itu hal yang salah ya. Benar. Ini tuh tingkatan level lebih tinggi dibandingkan toxic. Jadi kalau di toxic itu lo masih ngerasa yang kayak gelisah, tertekan dalam kondisi yang terus menerus. Nah kalau abusive ini udah ke mental. Udah jauh, udah ngeganggu mental orang lain, ngeganggu mental. Selain yang jelas kekerasan gitu ya. Kalau gue pribadi, kalau pasangan gue udah kekerasan sedikit apapun, menurut gue itu cikal bakal dia bakal begitu. Jadi kalau misalnya udah kenal sama orang, terus dia itu main tangan, dia itu mulai kasar, gue pasti langsung skip. No, next, pasti gue langsung kayak gitu deh. Karena itu udah habit itu nggak akan bisa dirubah gitu, karena itu udah jadi pola pikir, watak, kebiasaan gitu. Nah itu yang ngebuat dia akan sulit untuk berubah ke depannya. Tapi yang nggak orang sadarin adalah abusive itu nggak cuma tentang keras, tentang kekerasan fisik, tapi juga tentang perkataan. Kayak cewek berkata kasar sama pasangannya, itu salah banget karena secara nggak langsung dia ngejatuhin harga diri lo lewat kata. Ngejatuhin harga diri itu artinya dia nggak menghargain lo sebagai pasangan. Nah proses tidak menghargai itu yang salah gitu, udah toksik. Terus kan kalau proses nggak menghargai itu udah jadi toksik. Nah tambah dengan kata-kata dia yang luar biasa indahnya itu ya tadi. Indahnya. Abusive gitu. Maksudnya walaupun nih abusive itu bahkan cuma sederhana ini, misalnya pasangan lo lagi marah atas sesuatu hal, terus dia ngomong gini, udah syukur-syukur gue mau sama lo. Nah itu udah abusive. Bener-bener. Seolah-olah itu lo harga diri lo tuh cuma sebatas itu gitu, maksudnya lo itu terlihat rendah banget gitu ya, nggak berharga di depan pasangan lo. Nah itu tuh nggak bagus, itu tuh nggak sehat sama sekali. Jadi sedangkan kita itu dianjurkan untuk mencintai diri kita sendiri, untuk merasa diri kita ini berarti, untuk ngerasa diri kita ini punya value yang tinggi gitu. Ketika pasangan kita ngomong kayak gitu, sama aja dia nggak ngehargain kita gitu. Kalau dia aja nggak bisa ngehargain kita, berarti dia juga pasti nggak bisa ngehargain diri dia sendiri.
Bener tuh. Langsung dijauhin aja. Kalau tipe-tipe begini mah langsung di skip bun. Lo sadar nggak sadar gitu ya, lo sadar nggak sadar please gitu, bangun gitu, bangun lihat udah deh gitu. Bener Masih bener banyak bener. nih abang-abang bandi ini yang bisa mendekati adik-adik ini. Aduh, jangan nantilah mbak, belum kuat. Nah kesimpulannya buat pasangan-pasangan di luar sana, gimana nih mbak baiknya ngejalanin hubungan? Bucin Kalau itu kata gue boleh sih, nggak sih? bucin itu akan berakhir di toksik kalau nggak bisa dikendaliin. Benar. Akan berakhir di toksik karena kata gue gini, kesimpulannya adalah kata gue sih, ketika lo mau ngejalanin hubungan, lo harus paham dulu nih karakter pasangan lo tuh seperti apa. Jadi lo akan mudah untuk terima. Entah itu berawal dari mana hubungan kalian, entah itu tadi berawal dari yang sama-sama sakit, atau mungkin enggak, atau mungkin gimana. Yang jelas pertama kalian harus udah berdamai sama masa lalu kalian. Kemudian kalian bisa ngejalanin hubungan baru dengan rasa percaya dan komitmen yang jelas, dan dengan pola pikir yang dewasa. Jadi nggak timbul tuh toksik dan lain-lainnya gitu. Karena udah bisa sama-sama udah bisa saling ngehargain diri sendiri, udah bisa ngehargain hidup masing-masing. Lo sama dia udah punya value masing-masing gitu. Ketika lo punya hubungan, lo bisa berhubungan dengan baik. Kenapa, kalau kata gue, kenapa orang tua tuh dulu sering bilang, gak usah pacaran dulu, udah fokus aja dulu sekolah, fokus dulu kerja. Cari pacaran. Karena dengan begitu pola pikir lo tuh udah bagus gitu. Kalau lo kan pola pikirnya masih ya udah sebatas itu gitu. Kalau lo udah dewasa, pola pikir lo udah semakin bagus, lo udah bisa ngehargain pasangan lo dengan baik. Kalau lo bisa ngehargain pasangan lo dengan baik, yakin dia pasti akan jauh lebih ngehargain lo. Benar. Dan itu pasti lebih enak untuk hubungan kalian. Oke, benar. Oke, kesimpulannya itu next kita ice breaking dikit nih mbak. Gua ada games buat lo. Gamesnya This or That. Aduh. Ya, This or That ya. Pak, tahu kan? Pernah denger kan? Pernah. Nanti gue kasih 10 pilihan. Apa gimana? Mereka suka nggak bagus nih. Enggak. Gue kasih 10 pilihan. Nanti lo pilih. Tapi dijelasin ya kenapa lo pilih itu ya. Oke. Yang pertama, pantai atau gunung? Gue pantai. Kenapa? Gue suka banget pantai karena kayak bebas gitu di pantai. Lo nggak takut hitam? Nggak, gue tipe yang nggak takut hitam. Gue senang di pantai karena gue ngerasa orang-orang di pantai itu kayak bebas gitu. Karena suara ombak itu peaceful banget ya. Setuju banget. Gue anaknya suka denger musik, denger ombak gitu. Terus jadi karena gue suka tenang ya. Jadi gue ngerasa kalau di pantai dengerin musik sendirian tuh kayak surga gitu, adem banget. Oke, next. Texting atau teleponan? Teleponan. Kenapa tuh? Kok nggak suka pesan teks lama ya? Capek? Atau salah takut arti? Kalau texting itu menurut gue jadinya bertele-tele gitu loh. Bertele-tele karena kan pasti chatnya, kamu lagi di mana? Iya, lagi ngapain? Sama siapa? Banyak basa-basi lah ya. Hari ini gimana? Gitu-gitu deh. Pokoknya maksudnya kayak yang textingnya tuh pasti dikit-dikit tapi terus banyak, panjang, dan nggak selamanya gue pegang handphone. Nggak selamanya. Kalau texting kan kita nggak tahu nih orang yang kita texting lagi apa. Nggak selamanya kita pegang handphone gitu. Kalau teleponan jelas nih, gue waktunya lagi luang, makanya gue bisa telepon sama lo. Itu gue lebih bisa konsen ngobrol sama lo dibandingkan texting gitu. Tapi kalau di hubungan lo, mbak, hubungan lo sekarang, lo lebih kemana? Lo yang kayak ngasih kabar tiap hari atau kayak ngasih kabar tuh penting nggak? Atau yang kayak chatan tiap malam, teleponan tiap malam? Karena kebetulan gue sekarang pasangan gue tuh kan jauh umurnya daripada gue juga. Jadi dia udah punya kegiatannya sendiri.
Dan gue juga kan kerja nih. Jadi gue biasanya ngabarin sebelum gue berangkat kerja. Biasanya gue kabarin, gue berangkat kerja ya. Gue biasanya cukup gitu aja sih. Terus paling balas sedikit. Abis itu kan gue udah fokus tuh sama kerja. Nah selama gue kerja biasanya gue gak pegang handphone. Jadi gak akan berkomunikasi sama dia selama gue kerja. Setelah selesai gue kerja biasanya telepon. Kalau udah telepon biasanya ketemu kayak makan atau apa gitu. Ya cerita lah gitu tentang hari itu gue gimana, dia gimana. Abis itu udah, ntar kalau misalnya udah mau tidur, biasanya kita pillow talk sedikit gitu, ngobrol sedikit. Itu kalau kata gue sih, kalau gue ya teleponan malam sebelum tidur itu kayak stress release juga lah buat pasangan. Bener nggak? Setuju banget. Karena ternyata banyak yang bisa diungkapin gitu pada saat malam. Benar-benar. Saat malam itu kan buat kita jadi lebih jujur ya biasanya. Iya. Apalagi yang udah mau ngantuk kan. Ngigo jadi. Oke, next. Sepatu hak tinggi atau flat shoes? Hak tinggi gue. Kenapa? Lo kan pernah nih kerja bareng gue kan. Pasti gue sukanya lebih suka pakai sepatu hak. Benar. Kenapa tuh? Biar kelihatan tinggi. Ya karena gue pendek, jadi gue ngerasa kaki gue akan lebih jenjang kalau gue pakai hak tinggi. Sedangkan kalau gue pakai flat shoes, kan betis gue ini gede banget ya bun. Nah daripada gue nggak pede, jadi gue lebih pilih heels. Karena gue juga tuh kan pas kuliah 4 tahun, tiap hari itu pakai heels tinggi, jadi gue udah terbiasa gitu. Jadi gue kayak nggak masalah sekali heels. Gitu. Oke. Next. Kopi atau teh? Yang gue suka dua-duanya. Gue lebih pilih kopi. Kenapa? Kalau kopi, gue lagi happy, gue lagi sedih, gue lagi apa-apa, gue masih bisa pakai kopi. Tapi kalau teh, gue cuma pilih untuk nemenin gue kalau gue lagi butuh tenang. Jadi misalnya, kebetulan kan gue tuh nggak suka yang ice kopi ataupun terus suka yang ice, gue lebih suka yang panas. Jadi ketika gue milih teh itu, gue akan pilih teh itu yang punya bau yang kuat banget gitu loh, bau melati yang kayak melati gitu ya. Cuma gue pakai teh itu untuk nenangin gue gitu, jadi ketika gue minum biar gue lebih tenang gitu. Buat jadi baca, kalau biasa berarti kalau baca lu teh gitu ya? Apa kopi? Kadang iya gue pilih teh. Tapi teh itu lebih ke yang kayak gue lagi capek, suntuk banget gitu, baru gue minum teh. Selebihnya pasti gue lebih suka kopi sih. Dan gue lebih suka kopi pahit. Kopi hitam gitu? Kopi dukun? Ya, iya kan biasanya tuh. Pakai gula itu rasanya kurang sayang gitu. Yes, Oke, next. Instagram atau TikTok? Instagram, TikTok gue belum kecanduan sih. Jadi tapi TikTok install, gue punya akunnya, walaupun bukan atas nama gue. Gue baru-baru ini tahu Mbak, berani-berani nih install TikTok. Ya kebutuhan konten juga. Bener, jadi gini, pola pikirnya gini. Kalau lingkungan sekitar gue, itu tuh anaknya bukan TikTok banget soalnya. Teman-teman gue tuh kebanyakan bukan anak TikTok, yang deket ya, yang teman-teman deket. Jadi kalau misalnya main TikTok tuh kayak, alay loh, kayak gitu lah. Iya bener, dikatain gitu. Tapi kalau pola pikir gue gitu secara luas, ketika lo main TikTok tuh bisa jadi duit banget men. Iya benar. TikTok itu duit gitu sebenarnya kalau lo bisa manfaat dengan baik gitu. Jadi gue punya beberapa teman gue nih yang mulai memanfaatkan itu untuk sebagai lahan duit gitu. Dan gue pola pikir mereka, ya nggak salah juga gitu. Jadi tergantung lagi sih lo mau pakainya untuk apa. Tapi sampai sejauh ini gue masih suka Instagram sih. Karena gue kan anaknya suka banget foto, suara yang kayak lo tahu. Gue jadinya sukanya lebih ke. Nah TikTok lo isinya itu nggak mbak? Yang konten-konten lo lagi puisi gitu? Iya. Ya. Oh. Iya. Jadi isinya itu. Karena gue suka itu. Literasi gitu ya. Suka gue sampai yang romantis gitu. Oke, next, lipstick atau lip gloss? Lip gloss. Ya, soalnya gue perhatiin lu nggak pernah pakai lipstick ya. Jarang ya. Jarang banget.
gloss gue, karena kalau lipstick itu, jadi kalau lipstick itu menurut gue jadi terlalu tebel aja gitu sih, terlalu minor gitu. Lebih. Tapi sekarang lipstick udah banyak macamnya toh Mbak. Ada nih ya, di sininya pucet, dalamnya merah. Itu apa namanya tuh? Gua aneh kalau lihat kayak gitu. Apa? Kalau yang orang yang jago make upnya keren loh jadinya. Kalau jago benar cakep. Kadang ada yang pucet banget, situnya merah kayak berdarah gitu. Allah. Banyak tuh di TikTok gue lihat tuh. Merah kayak dan kayak inilah kayak orang batuk berdarah gitu kan. Nah, itu apa namanya? Ombre ya? Ya itu di ombre. Itu dia selain rambut bibir bisa di ombre gitu ya. Benar Bunda, jangan sedih ya, di muka cewek ini semuanya bisa diapa-apain. Karena gue nggak terlalu suka makeup yang tebel-tebel, jadi makanya gue suka bagus lah kalau kayak gitu. Oke, next, rambut panjang atau rambut pendek? Udah 2 tahun terakhir ini gue rambutnya pendek. Ini terakhir udah mulai agak panjang nih. Ya lu kan Mbak Bondol. Terus gue seneng lihat lu kalau udah segini tuh, wah, bagus tuh. Karena cewek-cewek yang rambut bondol tuh gimana gitu. Itu barengan sama film apa waktu itu ya? Yang lo manggil gue bondol gara-gara ada film kan? Nggak tahu, lupa gue. Udah lama banget itu. Iya. Kalau gue sih sebenarnya gue lebih suka panjang sih sejujurnya. Iya. Karena pas gue lagi panjang itu gue ngerasa kayak anggun banget gitu. Iya bener sih, kalau panjang tuh anggun. Ketika gue potong pendek, gue jadi kayak gue tahu sisi diri gue yang lain gitu loh. Iya. Gue bisa mengeksplor diri gue seperti ini. Berarti lu paling panjang berapa? Semana? Semata kaki pernah? Bunda, gak gitu konsep. Tapi ada tahu cewek yang sampai semata kaki itu gimana sih Mbak ngerawatnya? Aduh, kalau lo nggak pintar ngerawat sih rambutnya rusak nanti, ya kan? Mata kaki, nggak keinjek gitu. Jadi kan dia jalan mundur keinjek, kejenggut gitu. Nah, kalau pilihannya lo rambut panjang semata kaki atau pendek banget, banget. Iyalah. Oke, next. Oke, next ya. Apple atau Android? Apple sih. Apple sih, karena lu pakai iPhone dari dulu ya. Iya, Apple sih. Karena menurut gue, awalnya dulu sebelum gue masuk jadi pengguna Apple, ribet segala macam ternyata. Jadi kalau di Apple itu banyak hal yang mudahin gitu loh. Gue gak perlu install ini, itu udah ada gitu bawaannya. Jadi gue kayak ngerasa lebih oke gitu buat dipakai sehari-hari. Tapi pernah pakai Android? Pernah. Di zaman kuliah tuh kuliah awal gue masih pakai Android. Oke, next. Membaca atau menulis? Baca sih. Baca. Ya. Tapi bacanya juga bacain cinta-cintaan itu kan. Oh iya, puisi, literasi gitu ya. Puisi. Oke, next terakhir Mbak. Jam tangan digital atau jam tangan analog? Tapi lu pakai jam tangan gak sih? Enggak ya? Enggak. Nah, makanya gue lupa gue pakai. Enggak pakai. Ya itu. Tapi lu suka apa? Lebih prefer kemana? Analog apa digital? Gue kayaknya lebih suka analog deh. Karena analog tuh kayak klasik gitu ya? Enggak? Bener-bener. Kenapa gue nggak pakai jam? Karena gue alergi gitu. Jadi kulitnya jam itu kan entah itu gue udah coba berbagai macam sih. Oh, tapi berarti dulu sempet pakai? Iya, dulu gue pakai. Dulu gue suka. Gue kebanyakan kalau dulu gue pakainya analog karena menurut gue lebih klasik, lebih enak aja dipakai, lebih lucu gitu. Iya. Nah, tapi karena alergi jadi gue nggak pernah pakai lagi. Oke, nih. Udah di penghujung acara nih. Buat penutup nih Mbak, apa pesan-pesan buat pejuang-pejuang cinta di luar sana? Pesan-pesan positifnya lah. Pesan-pesan positif cinta. Teman-teman yang lagi patah hati atau teman-teman yang lagi memulai cintanya atau yang lagi bertahan dengan hubungannya, kata gue, kalian harus
selalu positive thinking untuk hubungan kalian, dan kalian harus berusaha untuk tetap saling ngerti. Karena dasarnya dari percaya kalian karena dasarnya dari yang kalian saling ngerti untuk ke pasangan kalian, itu tuh bisa jadi hubungan kalian jadi lebih baik gitu. Kalau kalian nggak saling ngerti, itu pasti akan lebih susah jalanin hubungannya. Kayak misalnya kalian baru mulai hubungan, kalian harus tahu pasangan yang kalian deketin ini seperti apa, kalian harus ngerti dulu. Kemudian kalau kalian lagi ada di situasi yang kurang baik di hubungan, kalian juga harus tahu posisinya, apakah kalian harus tetap bertahan di hubungan kalian yang mungkin terasa udah nggak oke, udah nggak sehat. Kalian harus ngelepasin. Kata gue sih, semua berawal dari proses pengertian atas diri lo sendiri, atas kondisi lo sendiri terhadap hubungan lo sama orang lain. Oke. Bantuin promoin podcast gue. Oke, buat teman-teman yang pengen tahu banyak hal tentang mas-mas bujang yang ada di balik layar dan juga yang ada di sini, kalian harus banget dengerin Ngayal Radio FM di YouTube. Ada juga nanti akan ongoing di Spotify. Tungguin aja, karena semua yang ada di sini pasti relate banget sama kehidupan kalian. Jadi jangan lupa ditonton, di-subscribe, like, and share. Oke, makasih Maput. Oke. Semangat. Semoga lancar, semoga lebih banyak kontennya. Amin. Ntar kalau undang-undang lagi boleh ya Mbak? Mau nggak? Mau ya? Kita boleh. Jadi gue pengennya khusus cinta-cintaan tuh sama lu lah. Apa? Kita boleh. Nggak harus podcast, entah kita ntar main game kan apa yang. Ya boleh. Oh gitu kan, boleh. Siap. Oke, Mbak, makasih ya udah main-main ke podcast gua. Sekali lagi sehat selalu ya Mbak, jaga kesehatan, semoga dalam keadaan baik selalu. Oke, siap. Dadah Maput. Bye, thank you. Ya.